Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang komponen program dan konseling. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang komponen dulu. Apa itu komponen? Komponen yaitu bentuk atau bagian. Jadi, komponen dasar dalam praktek bimbingan konseling adalah apa saja yang menjadi dasar praktek bimbingan itu sendiri. Berarti komponen itu tuh dasaran atau langsung praktek, dasar praktek untuk menuju bimbingan tersebut. Nah, selanjutnya program. Program merupakan kegiatan layanan dan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan pada periode tertentu. Jadi program itu tuh layanan kegiatan, berarti kegiatan yang harus kita rangkai, kita program supaya dapat mencapai periode tersebut dengan baik. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang komponen dan juga program. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen program. Komponen program yaitu bimbingan konseling, bagian-bagian atau unsur-unsur yang mengandung sebuah program yang saling terkait dan merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan program bimbingan konseling yang ada pada sebuah sekolah. Jadi komponen program di sini itu suatu bagian, suatu unsur-unsur untuk membangun suatu program, untuk membangun suatu organisasi sebuah sekolah contohnya. Nah, di sini faktor-faktor itu, komponen program itu, bimbingan konseling itu memang harus ditetapkan, harus untuk menentu keberhasilan program bimbingan tersebut. Nah, itu selanjutnya ada layanan dasar bimbingan konseling. Di sini diartikan sebuah proses pemberian bantuan kepada semua siswa melalui kegiatan-kegiatan. Berarti layanan dasar bimbingan konseling ini bantuan dari konselor kepada konseling pada siswa untuk mencapai kegiatan tersebut dengan baik, dan kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu pembangunan dirinya secara optimal. Jadi di sini nanti kegiatan-kegiatan tersebut juga ada membangun rangka atau membangun dirinya untuk mencapai sesuatu yang optimal. Nah, pelayanan responsif. Pelayanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada siswa atau menyelesaikan masalah. Jadi di sini pelayanan ini untuk siswa yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Jadi di sini harus segera membantu siswa tersebut. Karena apa? Sebabnya jika tidak segera dibantu, anak tersebut akan menimbulkan gangguan dalam dirinya, dalam pencapaian tugas-tugas, dalam pencapaian cita-cita, dalam pencapaian kegiatan-kegiatannya dia di hari-hari berikutnya. Karena apa? Karena dia menghadapi masalah itu tidak bisa mengatasinya sendiri. Jadi di sini tugas konselor untuk membantu dan mengarahkan anak tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut supaya tugas-tugasnya bisa berkembang dengan baik. Selanjutnya ada pelayanan perencanaan individual. Sudah jelas ya, perencanaan individual. Individual berarti individu. Berarti privasi, sedikit privasi gitu. Nah, di sini merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan. Jadi di sini kegiatan tersebut itu emang wajib kita ketahui. Karena apa? Karena berpengaruh dengan aktivitas kita, aktivitas untuk merangsang masa depan, untuk perencanaan masa depan kita. Nah, karena berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Jadi kalau kita ada orang yang butuh bantuan, kita harus segera membantunya, terutama untuk orang-orang BK.
kan tugasnya juga memberikan pengarahan, memberikan bimbingan, memberikan bantuan kepada orang-orang yang mempunyai masalah dalam kehidupannya. Itu juga nanti kalau tidak segera diselesaikan masalahnya, itu juga berdampak pada lingkungannya. Contohnya seperti kita kan punya masalah tapi tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, itu faktor terjadinya juga di masyarakat. Kita tidak bisa leluasan dengan tetangga karena kita memikirkan tadi masalah tadi tidak selesai. Selanjutnya dukungan sistem itu kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, meningkatkan program bimbingan komponen. Dukungan sudah dijelaskan, dukungan ya, berarti memantapkan lagi apa tujuan kita, apa target kita ke depan. Nah, di sini dukungan sistem itu bertujuan untuk memelihara, meningkatkan program bimbingan. Berarti harus siap, harus bisa membimbing untuk yakin kalau kita bisa, seperti itu. Nah, dukungan sistem juga membantu dengan staff. Nah, bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan dasar bimbingan, responsif dan perencanaan individual. Sudah dijelaskan tadi. Terus yaitu yang terakhir kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen itu merupakan upaya untuk memantapkan, memelihara dan meningkatkan mutu program pembimbingan dan konseling melalui kegiatan siswa. Berarti kegiatan manajemen. Contohnya di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah program bimbingan konseling melalui kegiatan. Ya seandainya ada anak yang kayak orang tertutup, dia pendiam kan contohnya. Dia tidak pernah bercerita kepada teman-temannya atau gimana. Nah, itu di sini tugas konselor, tugas BK itu membantu anak tersebut supaya dapat menyelesaikan masalahnya, ada apa dengan dirinya, kenapa dia tidak bisa seperti teman-temannya. Nah, di sini memecahkan masalah tersebut. Untuk apa? Untuk memacu mutu program perkembangannya. Jadi supaya dia besok ketika dia terjun ke masyarakat, dia tidak hanya bisa diam, tidak pernah serawung dengan tetangga. Nah, di sini tugasnya BK itu yaitu membantu anak tersebut supaya dapat menjadi anak yang lebih terbuka lagi, lebih bisa serawung dengan teman-temannya, seperti itu. Jadi kesimpulannya yaitu komponen bimbingan dan konseling dapat membantu, dapat memelihara, dapat mengarahkan dan menyelesaikan masalah-masalah setiap orang. Ya mungkin hanya itu ya penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?